agak terlambat, maklum mati lampu. Anak-anak Miss di rumah, lampunya mati nggak? Mati tadi, Miss. Oh, mati juga. Mudah-mudahan sekarang sudah hidup ya. Nah, sekarang kita akan mengikuti ibadah kita seperti biasa setiap hari Sabtu. Hari ini tanggal 15 Agustus 2020. Hey, tahu nggak sebentar lagi hari apa? Tahu, Miss. Hari apa, ayo? Hari kemerdekaan. Ya, benar sekali. Pasti anak-anak Miss yang di rumah tahu sebentar lagi 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Miss mau tanya, minggu kemarin kita ceritanya temanya tentang apa? Belajar di rumah dan di sekolah. Temanya tentang keluarga. Yes, tentang keluarga. Nah, pasti ada yang sudah tahu kan lagu tentang Family Finger? Ada, Miss. Dalam bahasa Inggris kan, Miss? Iya, betul Ya. sekali. Nah, sekarang anak-anak di rumah ikuti ya. Kita akan bernyanyi lagu Family Finger. Nah, mari kita nyanyikan lagu Family Finger. Ikuti ya yang di rumah. Daddy Finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy Finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother Finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister Finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby Finger, where are you? Here I am, how do you do? Apa kabar semuanya? Sehat. Pagi ini kita akan bercerita kembali tentang Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, ceritanya begini ya. Coba kalian lihat. Wah, ada Nah, orang, Miss. ada banyak Madam. orang kan? Nah, ada banyak orang. Ada Tuhan Yesus dan ada mamanya. Nah, Miss akan ceritakan ini ya. Nah, suatu hari di desa Kana ada sebuah pesta yang sangat meriah. Mereka mengundang banyak orang dan juga di acara yang begitu mewah, mereka ternyata mengundang Yesus beserta dengan ibunya. Nah, tahu nggak kalian? Ternyata pada masa itu Tuhan Yesus juga pergi ke pesta. Ya, pada masa itu Tuhan Yesus juga pergi ke pesta. Mereka mendatangi undangan yang diberikan oleh tuan rumah. Sesampainya di sana, Tuhan Yesus beserta dengan ibunya menikmati jamuan makan yang telah disediakan oleh tuan rumahnya. Mereka minum anggur, mereka makan buah, makan roti dengan lahapnya. Di saat semua orang sedang asik menikmati jamuan yang sedang disiapkan oleh tuan rumah, tiba-tiba pelayannya datang. Dengan wajah yang sedikit panik, dia menuangkan sisa anggur yang tersisa. Melihat itu, Ibu Yesus mengerti. Wah, ternyata yang punya pesta ini sedang kekurangan anggur. Aku akan bicara kepada Tuhan Yesus. Ia pun mendekati Tuhan Yesus dan mengajak Tuhan Yesus ke sudut untuk berbicara.
"Ada apa, Ibu?" tanya Tuhan Yesus kepadanya. Lalu ibunya berkata, "Anakku, yang punya pesta ini kekurangan anggur. Kau lihat tadi pelayan itu? Dia menuangkan anggur yang terakhir. Lalu, apa hubungannya denganku, Ibu?" kata Yesus. "Anakku, engkau mampu melakukannya. Kau mampu mengubah air menjadi anggur. Tolonglah lakukan untuk mereka. Kasihan mereka. Kemana mereka akan mencari anggur?" Mendengar itu, Tuhan Yesus pun akhirnya berkata, "Baiklah, Ibu, suruhlah pelayan itu untuk menyediakan tempayan sebanyak 6 tempayan bagiku." Lalu Ibu Maria pergi menjumpai pelayan dan mengatakan kepada pelayan itu, "Lakukanlah apa yang disuruh oleh anakku. Dia memintamu untuk menyediakan 6 tempayan." Dengan mengangguk, pelayan itu pun melakukannya. Dia menyiapkan air pada 6 tempayan yang berbeda. Semua dipenuhi dengan air sampai penuh. Karena airnya sudah habis, pelayan itu pun pergi dengan sigapnya untuk mengambil air untuk memenuhkan tempayan-tempayan yang ada. Sementara mereka sedang menyiapkan, Tuhan Yesus dalam hatinya berdoa kepada Bapa di surga. Pelayan itu pun memenuhkan tempayan-tempayan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus meminta pelayan itu untuk pergi dan meninggalkannya sendirian di tempat itu. Maria pun pergi karena dia tahu bahwa dia tidak boleh melihatnya. Tuhan Yesus pun menengadah ke atas, berdoa kepada Bapanya. Dan seketika itu juga, air yang tadinya berisi, tempayan yang berisi air tadi, berubah. "Masukkanlah air ini ke dalam teko dan bagikanlah kepada para tamu yang belum mendapatkan air minum." Dengan sigap pelayan itu dan rasa bingung, dia pun memasukkan semua air itu, dan dia sangat takjub karena semua air yang berada di dalam tempayan berubah menjadi anggur. Lalu dengan semangat dia pun membagikan kepada para tamu yang sedang ada di pesta. Lalu tamu yang datang mengatakan, "Wow, hebat sekali kamu. Sampai pada jam segini kamu masih menyimpan anggur yang terbaik. Wow, sangat lezat anggurnya." Lalu Tuhan Yesus pun duduk di samping ibunya Maria. Hari itu pelayan yang sempat panik menjadi sangat bahagia dan sangat kagum akan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan tuan rumah sangat bersuka cita karena dia tidak merasa malu karena kekurangan anggur. Dan pesta pun terlaksana sampai selesai. Nah, anak-anak bagaimana ceritanya tadi? Luar biasa bukan? Yesus bisa mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Dan semua para tamu yang datang puas menikmatinya. Nah, tapi anak-anak itu bisa dilakukan karena pelayan tadi percaya kalau Tuhan Yesus bisa melakukannya. Dia mengerjakan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah,
jadi anak-anak Miss juga, kalau kita percaya dengan hati, mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita yang hidup, maka kita bisa melakukan hal yang tidak mungkin. Misalnya, kita bisa menjadi anak hebat, kita bisa menjadi anak pintar, kita juga bisa menjadi anak yang menjadi sukacita bagi semua orang. Nah, intinya apa? Kita harus percaya kepada siapa tadi Miss bilang? Tuhan. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang indah. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terus mempercayai Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitu juga dengan corona yang sedang melanda seluruh dunia. Kami percaya Tuhan mampu menyelesaikannya dan virus ini boleh pergi sehingga kami boleh bermain, bersekolah kembali seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.